Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang IP versi 6. Bagi kalian yang sedang belajar jaringan komputer, khususnya di IP versi 6, kalian bisa menonton video ini sampai selesai, agar nanti apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya, Niputu Ariwahyuni, NIM 19 15 09 10 11, kelas SI 2B, Prodi Sistem Informasi, semester 2, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengenalan IP versi 6. Nah, dari teman-teman semuanya, apa kalian sudah tahu apa itu IP versi 6? Jika kalian penasaran apa itu IP versi 6, kita langsung saja membahasnya. Nah, di zaman sekarang, perkembangan teknologi komputer akan berkembang semakin pesat. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer. Maka dari itu, semua perangkat yang terhubung ke suatu jaringan tentunya memiliki alamat di dalam jaringan tersebut. Nah, alamat jaringan ini disebut dengan IP address atau Internet Protocol Address. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain dalam suatu jaringan. Pada sistem jaringan komputer, protokol merupakan suatu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena protokol ini umumnya digunakan atau protokol yang sering digunakan, yaitu protokol yang versi sebelumnya adalah versi 4. Namun, pada IP versi 4 ini masih terdapat beberapa kekurangan dalam menangani jumlah komputer yang ada pada suatu jaringan yang saat ini semakin kompleks. Selain itu, karena keterbatasan dari panjang address yang dimiliki oleh IP versi 4 sebelumnya, yaitu hanya 32 bit saja, serta tidak mampu untuk mendukung kebutuhan akan komunikasi yang aman, routing yang fleksibel, maupun pengaturan lalu lintas data. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka saat ini telah dikembangkan protokol jaringan baru, yaitu disebut dengan IP version 6 atau IP versi 6. Namun, protokol baru ini belum banyak digunakan atau diimplementasikan pada jaringan-jaringan di dunia. IP versi 6 adalah protokol internet versi baru yang didesain untuk dapat menggantikan fungsi dari internet protokol versi 4. IP versi 6 ini memiliki kapasitas address yang cukup besar, yaitu 128 bit yang dapat mendukung penyusunan address secara terstruktur yang memungkinkan internet terus berkembang dan menyediakan kemampuan routing yang baru serta atau routing yang tidak terdapat pada IP versi 4. Nah, IP address ini
diibaratkan seperti alamat rumah, di mana alamat ini harus bersifat unik. Artinya, dalam setiap perangkat harus memiliki IP atau Internet Protocol Address yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya tanpa perlu bingung kemana data tersebut harus dikirimkan. Nah, teman-teman, itu tadi definisi atau pengenalan tentang IP versi 6. Selanjutnya, yaitu materi tentang perubahan dari IP versi 4 ke IP versi 6. Perubahan dari IP versi 4 ke IP versi 6. Perubahan dari IP versi 4 ke IP versi 6 pada dasarnya terjadi karena beberapa hal yang dikelompokkan dalam kategori berikut. Ada 5 kategori. Yang pertama yaitu kapasitas perluasan alamat. Dalam kapasitas perluasan alamat, IP versi 6 meningkatkan ukuran dan jumlah alamat yang mampu didukung oleh IP versi 4 dari 32 bit menjadi 128 bit. Peningkatan kapasitas alamat ini digunakan untuk mendukung peningkatan hierarki atau kelompok pengalamatan, peningkatan jumlah atau kapasitas alamat yang dapat dialokasikan dan diberikan pada node dan mempermudah konfigurasi alamat pada node sehingga dapat dilakukan secara otomatis. Peningkatan skalabilitas juga dilakukan pada routing multicast dengan meningkatkan cakupan dan jumlah pada alamat multicast. IP versi 6 ini selain meningkatkan jumlah kapasitas alamat yang dapat dialokasikan pada node, juga mengenalkan jenis atau tipe alamat baru, yaitu alamat anycast. Tipe alamat anycast ini didefinisikan dan digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu dari kumpulan node. Selanjutnya, penyederhanaan format header. Beberapa kolom pada header IP versi 4 telah dihilangkan atau dapat dibuat sebagai header pilihan. Hal ini digunakan untuk mengurangi biaya pemrosesan hal-hal yang umum pada penanganan paket IP versi 6 dan membatasi biaya bandwidth pada header IP versi 6. Dengan demikian, pemrosesan header pada paket IP versi 6 dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, yaitu option and extension header. Option and extension header ini perubahan yang terjadi pada header-header IP atau Internet Protocol, yaitu dengan adanya
pengkodean header option atau pilihan pada IP dimasukkan agar lebih efisien dalam penerusan paket atau paket forwarding, agar tidak terlalu ketat dalam pembatasan panjang header. Pilihan yang terdapat dalam paket IP versi 6 dan sangat fleksibel atau dimungkinkan untuk mengenalkan header pilihan baru pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada kemampuan pelabelan aliran paket. Dalam kemampuan pelabelan aliran paket, kemampuan atau fitur baru ditambahkan pada IP versi 6 ini adalah memungkinkan pelabelan paket atau pengklasifikasian paket yang meminta penanganan khusus, seperti kualitas mutu layanan tertentu atau QoS atau real time. Yang terakhir yaitu ada autentifikasi dan kemampuan privacy. Kemampuan tambahan untuk mendukung autentifikasi, integritas data, dan data penting juga dispesifikasikan dalam alamat IP versi 6. Perubahan terbesar pada IP versi 6 adalah perluasan IP address dari 32 bit pada IP versi 4 menjadi 128 bit. 128 bit ini adalah ruang address yang kontinu dengan menghilangkan konsep kelas. Selain ini, juga dilakukan perubahan pada cara penulisan IP address. Jika pada IP version 4, 32 bit dibagi menjadi masing-masing 8 bit yang dipisahkan dengan tanda titik dan dituliskan dengan angka desimal. Maka pada IP versi 6 ini yang memiliki 128 bit tersebut dipisahkan menjadi masing-masing 16 bit yang tiap bagian dipisahkan dengan tanda kolon atau tanda titik 2 dan dituliskan dengan heksadesimal. Nah, selain itu, diperkenalkan pula struktur bertingkat agar pengelolaan routing menjadi lebih mudah. Pada CIDR atau Classless Interdomain Routing, tabel routing diperkecil dengan menggabungkan jadi satu informasi routing dari sebuah organisasi. Nah, itu tadi perubahan dari IP versi 4 ke IP versi 6. Selanjutnya yaitu ada fitur-fitur yang dimiliki oleh IP versi 6 atau IP versi 6. Yang pertama yaitu ruang alamat yang lebih besar meliputi peningkatan keterjangkauan secara global dan fleksibilitas, aggregation dari prefix di tabel routing, multi-homing bagi beberapa internet service provider atau bisa disingkat dengan ISP.
Yang kedua yaitu tidak lagi memerlukan Network Address Translation atau NAT. Selanjutnya, header yang lebih sederhana sehingga meningkatkan efisiensi pada router. Tidak adanya potensi broadcast storm karena broadcast ditiadakan, serta tidak memerlukan pengecekan checksum. Selanjutnya, stateless auto configuration. Kemudian, mendukung secara built-in untuk mobile IP. Mendukung secara built-in keamanan menggunakan IPsec. Selanjutnya, memiliki beragam fitur metode transisi untuk setiap atau untuk dapat melakukan komunikasi dengan alamat IP versi 4. Kemudian, mudah dalam melakukan pengelamatan IP atau Internet Protocol ulang atau juga bisa disebut dengan renumbering. Selanjutnya, kemampuan sebuah interface memiliki beberapa alamat. Kemudian, router-router membuat alamat-alamat link lokal yang digunakan oleh interior gateway protocol atau bisa disingkat dengan IGP. Yang terakhir yaitu alamat IP versi 6 dapat dilakukan atau dapat diperoleh dari Internet Service Provider atau ISP atau juga bisa dilakukan secara mandiri. Nah, itu tadi beberapa fitur-fitur yang dimiliki oleh IP versi 6. Selanjutnya, yaitu ada keunggulan-keunggulan dan kelemahan yang dimiliki IP versi 6. Nah, berikut adalah beberapa keunggulan yang dimiliki IP versi 6. Yang pertama, yaitu ada format header baru. Format header baru pada IP versi 6 lebih efisien daripada header yang dimiliki atau terdapat pada IP sebelumnya, yaitu IP versi 4, karena memiliki overhead yang lebih kecil. Hal ini diperoleh dengan menghilangkan beberapa bagian yang tidak penting atau opsional. Selanjutnya, jumlah alamat yang jauh lebih besar. Dengan spesifikasi bit untuk alamat standar sebanyak 128 bit, memiliki arti IP versi 6 akan mampu menyediakan 2/128 kemungkinan alamat yang bersifat unik. Walaupun tidak semuanya akan dialokasikan, namun sudah cukup untuk keperluan masa mendatang, sehingga teknologi semacam atau sejenis NAT pada IP versi 4 sudah tidak perlu lagi digunakan. Selanjutnya, infrastruktur routing dan addressing yang efisien dan hierarkis, arsitektur pengelamatan IP versi 6 yang hierarkis membuat infrastruktur routing menjadi efisien dan hierarkis juga. Adanya konsep scoop juga memudahkan dalam
memanajemen pengalamatan untuk berbagai mode teknologi transmisi. Kemudian, kemampuan plug and play melalui stateless maupun stateful address auto configuration. Pada teknologi IP versi 6, sebuah node yang memerlukan alamat bisa secara otomatis mendapatkannya atau alamat global dari router IP versi 6 ataupun cukup dengan mengkonfigurasi dirinya sendiri dengan alamat IP versi 6 tertentu atau alamat link lokal tanpa perlu adanya DHCP server seperti pada IP versi 4. Hal ini juga akan memudahkan konfigurasi. Selain itu, hal penting bagi kesuksesan teknologi pengalamatan masa depan karena di internet masa depan nanti akan semakin banyak node yang akan terkoneksi. Perangkat rumah tangga dan bahkan manusia bisa saja akan memiliki alamat IP. Tentu saja hal ini mensyaratkan kesederhanaan dalam konfigurasinya. Mekanisme konfigurasi otomatis pada IP versi 6 ini akan memudahkan tiap host untuk mendapatkan alamat, menemukan tetangga dan router default, bahkan menggunakan lebih dari satu router default untuk redundansi dengan efisien. Selanjutnya, yaitu ada keamanan yang sudah menjadi standar built-in. Jika pada IP versi 4, fitur IPsec hanya bersifat opsional, maka pada IP versi 6, fitur IPsec ini menjadi spesifikasi standar. Paket IP versi 6 sudah bisa secara langsung diamankan pada layer network. Kemudian, dukungan yang lebih bagus untuk QoS. Adanya bagian field baru yang terdapat pada header IP versi 6 untuk mengidentifikasi traffic atau flow label dan traffic class untuk prioritas traffic membuat QoS yang lebih terjamin bisa diperoleh. Bahkan ketika payload dari paket terenkripsi dengan IPsec dan ESP. Selanjutnya, berbagai protokol baru untuk keperluan interaksi antar node. Adanya protokol baru bisa misalnya network discovery dengan komunikasi multicast dan unicast yang efisien bisa menggantikan komunikasi broadcast ARP untuk menemukan neighbor dalam jaringan. Yang terakhir yaitu ekstensibilitas. Di masa depan nanti, IP versi 6 dapat dikembangkan lagi fitur-fiturnya dengan menambahkannya pada extension head. Nah, itu tadi beberapa keunggulan yang dimiliki oleh IP version 6 atau IP versi 6. Nah, di balik keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu sistem atau aplikasi, tentunya memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu
kelemahan yang dimiliki oleh IP versi 6. Yang pertama, ada operasi IP versi 6 membutuhkan perubahan perangkat keras atau perangkat lunak yang baru yang bisa mendukungnya. Yang kedua, harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan IP versi 4 sebab masih banyak layanan IP versi 6 yang berjalan di atas IP versi 4. Nah, teman-teman, itu tadi keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh IP versi 6. Nah, pada kelas IP versi 6 ini, ada beberapa kelas penting yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu Aggregatable Global Unicase Addresses, yaitu termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit awal 001. Yang kedua, Link Local Unicase Addresses, yang termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit awal 1111111010. Yang ketiga yaitu Site Local Unicase Addresses, yang termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit awal 1111111011. Yang keempat, Multicast Addresses, yang termasuk di dalamnya adalah alamat IP versi 6 dengan bit awal 11111111. Nah, itu tadi beberapa kelas yang dimiliki oleh IP versi 6. Selanjutnya, yaitu ada pengelamatan IP versi 6. Pada IP versi 6 ini mempunyai struktur pengelamatan sebanyak 128 bit, di mana tersusun dari 8 blok. Di masing-masing blok diisi oleh sebanyak 16 bit. IP versi 6 ini menggunakan heksadesimal dan menggunakan angka biner. Setiap masing-masing heksadesimal dipisahkan oleh tanda kolon atau tanda titik 2, dan setiap field mempunyai panjang 16 bit yang dikonversi menjadi 4 digit tanda heksadesimal. Contoh. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di bawah ini tentang pengelamatan IP versi 6. Masing-masing X tersebut bernilai 16 bit. Apabila terdapat grup angka 0, maka bisa kita ringkas dengan menggunakan teknik double colon. Selanjutnya, berikut adalah panduan penulisan alamat IP versi 6. Nah, digit heksadesimal A, B, C, D, E, dan F yang direpresentasikan di IP versi 6 tidak bersifat case sensitif. Yang kedua, awalan nilai 0 bersifat opsional sehingga 09C0 sama dengan 9C0. Begitu juga dengan 0000 sama dengan 0. Artinya
Dengan 4 angka 0 itu bisa kita ringkas atau sama artinya dengan 0. Yang ketiga, notasi pasangan tanda kolon atau double kolon dapat digunakan untuk meringkas kolom-kolom heksadesimal yang dipisah dengan tanda kolon dengan nilai 0 berturut-turut pada di awal, tengah, dan akhir dari alamat IP versi 6. Contohnya yaitu seperti kode yang kalian lihat di slide ini, yaitu kode FF01.20.20.20.20.21, di mana kode-kode ini bisa kita ringkas menjadi FF01:1. Nah, hal tersebut kita gunakan untuk mempermudah atau menjadikan kode tersebut menjadi lebih simpel. Selanjutnya, yaitu notasi pasangan tanda kolon hanya dapat digunakan sekali pada alamat IP versi 6 untuk menyatakan kumpulan nilai heksadesimal 0 berturut-turut terpanjang. Selanjutnya, alamat yang tidak terdefinisi ditulis dengan double kolon karena hanya terdiri dari nilai 0. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh penulisan alamat IP versi 6. Nah, untuk teman-teman, apakah tadi teman-teman memahami panduan penulisan alamat IP versi 6? Jika teman-teman sudah mengerti, maka teman-teman seharusnya sudah bisa meringkas kode-kode yang di slide ini. Nah, dari banyaknya kode ini bisa kita ringkas menjadi 2031.2 atau disebut dengan kolon 130F double kolon 9C0.2 876A.2.130B. Nah, di bawahnya juga di mana kode 00 ini dapat kita ringkas menjadi double kolon. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang penulisan alamat IP versi 6. Selanjutnya bakalan ada contoh tentang pengelamatan model XXD, di mana DDDD ini adalah alamat IP versi 4 semacam atau sejenis 167.205.25.6 yang digunakan untuk automatic tunneling. Contohnya bisa kalian lihat di slide ini. Contoh yang pertama dengan kode 000000167.205.25.6 atau bisa kita ringkas dengan double kolon 167.205.25 dan 6. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua. Selanjutnya, jika pada IP versi 4 kita mengenal pembagian kelas IP menjadi kelas A, B, dan C, maka pada IP versi 6 juga dilakukan pembagian kelas berdasarkan format prefix atau FP, yaitu format bit awal alamat. Misalnya, 3FFE titik 2 10 0 0 0 titik 2 FE
E56.20.20/60. Maka 4 bit awal yaitu heksa didapatkan format prefix untuk 4 bit awal adalah 0011, yaitu nilai 3 artinya heksa dalam biner. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang pengalamatan IP versi 6. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan kategori IP versi 6. Klasifikasi dan kategori IP versi 6 ini dibagi menjadi 3, yaitu unicast address atau one-to-one, yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada anycast. Yang pertama, unicast address atau one-to-one. Unicast address atau one-to-one ini terdiri dari 4 dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu global address, link local address, shared local, dan compatible. Nah, pada unicast yang pertama yaitu global address digunakan misalnya untuk address provider atau address geografis. Link local address adalah address yang dipakai di dalam satu link saja, di mana address ini dibuat secara otomatis oleh host yang belum mendapat address global, terdiri dari 10 plus N bit prefix yang dimulai dengan FE80 dan field sepanjang 118 sampai N bit yang menunjukkan nomor host. Yang ketiga, shared local, address yang setara dengan private address. Kemudian ada compatible. Selanjutnya yaitu multicast atau one-to-many. One-to-many digunakan untuk komunikasi satu lawan banyak dengan menunjuk host dari grup. Multicast address ini pada IP versi 4 didefinisikan sebagai kelas D, sedangkan pada IP versi 6, ruang yang 8 bit pertamanya dimulai dengan FF disediakan untuk multicast address. Ruang ini kemudian dibagi-bagi lagi untuk menentukan range berlakunya. Kemudian broadcast address pada IP versi 4 yang address bagian hostnya didefinisikan sebagai 1 pada IP versi 6 sudah termasuk di dalam multicast address ini. Broadcast address untuk komunikasi dalam segmen yang sama yang dipisahkan oleh gateway, sama halnya dengan multicast address dipilah berdasarkan range tujuan. Selanjutnya yaitu ada anycast address. Anycast address yang menunjuk host dari grup, tetapi paket yang dikirim hanya pada satu host saja. Pada address jenis ini, sebuah address diberikan pada beberapa host untuk mendefinisikan kumpulan node. Jika ada paket yang dikirim ke address ini, maka router akan mengirim paket tersebut ke host terdekat yang memiliki anycast address yang sama. Dengan kata lain, pemilik paket menyerahkan pada router tujuan yang paling cocok bagi pengirim paket tersebut. Pemakaian anycast address ini misalnya
terhadap beberapa server yang memberikan layanan seperti DNS atau Domain Name Server. Dengan memberikan Anycast address yang sama pada server-server tersebut, jika pada paket yang dikirim oleh klien ke address ini, maka router akan memilih server yang terdekat dan mengirimkan paket tersebut ke server yang terdekat itu. Sehingga beban terhadap server dapat terdistribusi secara merata. Bagi Anycast address ini, tidak disediakan ruang khusus. Jika terhadap beberapa host diberikan sebuah address yang sama, maka address tersebut dianggap sebagai Anycast address. Nah, itu tadi beberapa kategori dan klasifikasi yang dimiliki oleh IP versi 6. Selanjutnya, ada alamat dan host IP versi 6. Nah, alamat IP versi 6 terdiri dari 8 pengelompokan angka. Di antaranya, seperti alamat jaringan, terdiri dari 3 pengelompokan angka pertama atau 48 bit pertama dalam subnet max. Alamat subnet atau pengelompokan angka keempat, bit ke-49 hingga ke-64 di subnet max. Alamat host, 4 pengelompokan angka terakhir, 64 bit terakhir dalam subnet max. Misalnya di alamat IP versi 6 berikut, yaitu ada 2001.2 db8.2a bcd.2 0000.200.200.200.200. Nah, alamat berikut merupakan suatu alamat yang dimiliki oleh IP versi 6. Alamat jaringan yaitu pada 2001.2 db8.2 abcd. Alamat subnet adalah 12. Menggunakan notasi formulir pendek dan menghilangkan nol terkemuka. Alamat perangkat dalam contoh adalah 000 tadi, yang sebanyak 0000.200.200.2000. Nah, setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat perangkat yang unik. Namun, bagian alamat jaringan dan alamat subnet dari alamat IP versi 6 adalah sama untuk setiap perangkat di jaringan. Jadi, 4 pengelompokan angka pertama di setiap alamat IP versi 6 tetap konstan, dan 4 pengelompokan angka berbeda-beda untuk setiap perangkat. Kita dapat menyederhanakan daftar perangkat kita dengan mengganti prefix link sebagai ganti bagian alamat perangkat dari alamat IP versi 6. Prefix link menentukan rentang perangkat. Ini dinyatakan dengan slash atau garis miring diikuti oleh bilangan bulat antara 1 sampai 1 hingga 128. Misalnya, panjang awalan dari per 64 ditentukan seperti 2001
1.2.2d.b8.2a b c d 2.0012 double colon garis miring 64 memberitahu bahwa sistem untuk membagi jaringan menjadi 64 subnetwork. Nah, setiap subnetwork berisi 1/64 perangkat di jaringan. Tabel 1 menunjukkan rentang jaringan yang dihasilkan untuk awalan panjang alamat pada IP versi 6. Selanjutnya yaitu ada broadcast. Nah, IP versi 6 ini tidak menerapkan pengalamatan broadcast. IP versi 6 tidak mendukung broadcast, tetapi menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Peran tradisional broadcast digabung dengan multicast addressing ke all node link local multicast group FF02:1. Namun, penggunaan grup all node tidak dianjurkan, dan sebagian besar protokol IP versi 6 menggunakan grup multicast link lokal khusus untuk menghindari gangguan setiap antarmuka dalam suatu jaringan. Nah, itu tadi mengenai broadcast pada IP versi 6. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang dijelaskan tentang IP versi 6. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan tadi bahwa IP versi 6 itu adalah protokol internet versi baru yang didesain untuk dapat menggantikan fungsi dari internet protokol versi 4 sebelumnya, mana IP versi 6 ini memiliki kapasitas address yang lebih besar dari IP versi 4, yaitu besarnya 128 bit. Nah, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh IP versi 6 ini ada beberapa kelebihan, yaitu format header baru, jumlah alamat yang jauh lebih besar, infrastruktur routing dan addressing yang efisien dan hierarkis, kemampuan plug and play melalui stairs maupun stateful address auto configuration, keamanan yang sudah menjadi standar built-in, dukungan yang lebih bagus untuk QoS, berbagai protokol baru untuk keperluan interaksi antar node, dan ekstensibilitas. Nah, di samping kelebihan ada juga kekurangan yang dimiliki, yaitu operasi IP versi 6 membutuhkan perubahan perangkat keras dan atau perangkat lunak yang baru untuk mendukungnya. Yang kedua, harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan IP versi 4 sebab masih banyak layanan IP versi 6 yang berjalan di atas IP versi 4. Selanjutnya, yaitu ada beberapa kelas yang dimiliki oleh IP versi 6. Ada 4 jenis, yaitu Aggregatable Global Unicast Address, Link Local Unicast Address, Shared Local Unicast Address, dan Multicast Address. Selanjutnya, yaitu ada klasifikasi dan kategori. Di sini, IP versi 6 memiliki 3 klasifikasi dan kategori, yaitu multicast, anycast address, dan unicast address. Selanjutnya, yaitu ada alamat dan hosting. Alamat dan hosting ini terdiri dari alamat jaringan, alamat subnet, dan alamat host. Yang terakhir yaitu broadcast, di mana
pada IP versi 6 ini tidak menerapkan pengelamatan broadcast. Karena IP versi 6 tidak mendukung broadcast tetapi menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tentang IP versi 6. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Param Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Tonton terus channel ini dan tunggu video selanjutnya ya.